Yeah, there's no good way. I'm chasing fire when I'm running after you. You, you got that something that I never wanna lose, lose. Yeah, it's. Hello everyone, welcome to our video. I am Ahmad Ramadhani Saifullah from class Mazawa, and my friend I'm Sabrina Anggraini, kelas Formazawa. As I'm Aulia Ulafa from class Mazawa 3A. we will be interviewing of Lajisno Cholo. We will discuss of Lajisno Cholo, such as history of Lajisno Cholo, impact and various program of Lajisno Cholo. Let's just watch of video. Saya itu Muhammad Ujal Sarifudin, ya. Saya di sini kalau di pengurus harian sekretaris, kalau di manajemen sebagai direktur, kalau di manajemen, jadi saya step by di sini. Saya kan tadi masnya bilang kalau lembaga ini tuh seluruh orang Solo nggak di sini saja, itu pindah sampai 5 kali, terus kayak caranya mau gimana? Ya, Lajisno Cholo itu berdirinya dan terbentuk tahun 2020 tanggal 31 November. Terus kemudian Lajisno Cholo itu belum punya kantor. Awalnya itu di balai desa hingga statusnya hanya non gitu. Tapi karena solidnya kepengurusan bisa bertahan sampai 2024. Biasanya kalau perusahaan itu, kalau kantor nggak punya, otomatis pegawainya kan lari masing-masing. Karena kita kembali lagi, dia itu hikmah. Sama si mondok mesti tahu lah hikmah Allah. Jadi ngalap berkah dok, ngalap masinis. Tinggal bagaimana niat kita untuk hikmah itu, apa yang bisa kita berikan. Sama DPM seperti itu. Kedua kepengurusan, ada tim manajemen yang tiap hari standby di sini, ada pengurus harian itu enggak harus di sini. Program di sini itu ada 5. Pertama pendidikan, kedua kesehatan, ketiga perekonomian, keempat sosial dakwah, 5 tangga bencana. Itu program unggulan dari Lajisno. Terus moto Lajisno itu mantap, itu yang harus dibuat dasar atau acuan bagi seluruh Lajisno. M-nya modern, A-nya itu akuntabel, P-nya itu transparan, A-nya itu amanah, P-nya profesional. Jadi kembali lagi, kalau di NU itu kalau ngomong apa yang bisa kita dapat gratis, tapi kalau apa yang bisa kepercayaan saya tadi kita mengerti dari serta itu sendiri, apa itu tampil pendapat ya ada, taknya itu keluarnya sebulan sekali. Kalau lagi semuanya gitu. Iya, rata-rata ngambilnya hamil itu biasanya waktu Ramadan. Zakat yang masuk dalam 1 tahun itu dihitung secara global, berapa nanti hak amilnya, berapa di orang 100-an, kadang 50-an. Belum bagaimana belum agak itu
biar amanah, orang lihat profesional, ternyata disalurkan kepada orang yang tepat gitu. Sekarang kan banyak membanggakan, tapi penyerahannya nggak seberapa ya. Tapi donasi ini banyak. Ini tidak menyadarkan orang. Nah, itu seperti ini, kegiatan seperti ini banyak kelihatan. Tiap kali kita share, kadang kita laporan pun kita share di Instagram, di Facebook, dan sebagainya. Monggo. Terus sebenarnya wakaf dan zakat miskin itu seperti apa? Zakat itu kita bayar biasanya, budaknya itu waktu Ramadan. Jadi zakat itu yang sering itu bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan itu jarang. Ya ada beberapa donatur itu rutin setiap bulan Ramadan. Ada yang waktu satu tahun sekali mengeluarkan sekian juta, sama saya selama setahun. Tapi kita tidak. Terus untuk sodako, infak itu setiap bulan ada. Kalau zakat kan sesuai kebutuhan orangnya juga ya. Bulanan, ada yang tahunan juga. Yang banyak besar itu di zakat itu seperti masjid musola itu, walaupun SP-nya dari Wonocolo, tapi kita nggak minta bagian sebesar itu dari masjid musola. Jadi masjid musola itu hanya diberi SK untuk mengelola, tak serahkan sama musola. Yang terpenting laporan zakatnya berapa, hasil akhir laporan tahunan, zakat yang masuk fitrah berapa, zakat mal berapa, zakat fitrahnya berapa. Itu cara global dari laporan. Kita yang minta laporan perjalanan zakatnya. Lalu dari situ kita laporkan zakat secara global sekecamatan Wonocolo. Kita laporan ke Lazismu Surabaya menyetorkan laporan itu ke Provinsi Timur, Provinsi baru Jawa Timur ke pusat. Dan nanti pusat akan melaporkan zakat secara global warga NU sebesar sekian triliun. Di NU itu ada lembaga wakaf sendiri, jadi kita tidak bisa terkait perjalanan wakaf di Lazim. Namanya itu LWNU, lembaga wakaf nasional. Itu yang ngurusi lembaga wakaf. Jadi nggak bisa gitu, karena kita sendiri lazim lembaga amil zakat infak sudah, tidak ada wakafnya. Jadi yang harus kita ketahui itu banyak lembaga. Ada LKNU lembaga kesehatan ulama, ada LKNU lembaga perekonomian ulama, ada lembaga Falakiyah, biasanya bulan lihat ya bilang seperti itu. Terus ada lembaga bahwa IBN itu bersama dengan pegawai bahwa lazim tidak mengelola atau mengatur dengan wakaf, hanya mengoperasikan mengelola zakat saja. Untuk soal yang keempat, kendala apa saja kalau jalannya zakat di sini? Kendala itu mungkin laporan ya. Jadi kita itu lazimnya di Wonocolo kan ada lazimnya kelurahan, provinsi. Nggak sampai tahu di Wonocolo itu ada 5 kelurahan. Kelurahannya itu aktif semuanya, Mas. Nah, ketika ngomong zakat, otomatis pelaporan itu ada kelurahan melaporkan, juga mengelola laporan di store kita. Nah, masjid musola setelahnya itu kita. Nah, hambatan yang menjadi kendala biasanya laporan. Zakat kita juga sudah mulai mengajak pakai postingan sosial media dari masjid ke masjid. Dan sering kita sampaikan Pak, menyalurkan zakat dan maksud itu Wonocolo aja. Akhirnya seperti itu.
Karena apa? Nanti yang dapat, yang menerima itu ya orang Wonocolo. Nggak ada jangan semuanya orang jabat. Jadi selain Lazis Wonocolo ya kita nggak larang, tapi sampai nggak tahu namanya siapa kan, nggak jelas. Terakhir nanti gimana program Kalau terkait program, kita selalu melibatkan mulai RT RW. Jadi setiap kali pengajuan, contohnya, basisnya kalau mau membantu orang itu tidak secara spontan, ada persyaratan yang harus dipenuhi. Mulai surat keterangan RT RW satu, contoh ada salah satu yatim minta beasiswa, sampai kelas itu otomatis kan pemerintah nggak bisa cover karena KTP-nya bukan orang Jawa tapi sudah tinggal bertahun-tahun di Jawa. Nah, yang ada program beasiswa biasanya di Surabaya nggak KTP Surabaya, padahal ada yatim sudah tahun puluhan tahun orang yang meninggal terus anaknya KTP atau nggak berdata Surabaya itu nggak dipakai kan susah. Jadi kita yang bantu, yang suruh, tapi dengan surat keterangan dari RW setempat. Terus yang kedua, foto KTP dan data. Terus kemudian yang ketiga itu kita survei ke rumahnya. Jadi ada surat form yang harus diisi sama pemerintah. Jadi fotokopi kakak KTP sama surat keterangan dari RT RW, tujuannya mengajukan bantuan atau ingin pengajuan bantuan berupa modal usaha, dikirim ke kita. Terus dalam 1 minggu baru kita survei rumahnya, kita kasih form untuk diisi. Pertanyaannya banyak, mulai status rumahnya, mulai pendapatannya dari mana aja, jadi lebih personal. Ada di situ hasil apa yang kita berikan kan ada jawaban, itu kita rapatkan seluruh pengurus. Nanti di situ hasil musyawarah mufakat ini dibantu pandatkan hasil kesepakatan bersama. Terus waktu Ramadan juga kita kan banyak melibatkan pemanas, melibatkan masjid musola terkait ajakan bersama. Itu kan juga melibatkan tokoh-tokoh, bahkan remas-remas, karena remas biasanya jaga bersahabat ya, karena yang seputar lembagaan gitu. Ada juga waktu itu kita harus tahu yang dibutuhkan apa. Jangan bantu orangnya nggak butuh kan lucu kan, ya kan? Kita tanyai, jadi ini juga apa, jualan apa, dan orang itu masuk status jualan askar enggak. Kalau pakai zakat, kalau orang nggak masuk ya jangan pakai uang zakat gitu. Karena kalau ngomong uang zakat otomatis kan harus memenuhi yang memang dia termasuk tadi itu apa, dia itu fakir miskin, atau dia itu goreng, atau dia malah dan lain sebagainya. Kita harus tahu statusnya, karena perekonomian itu masuknya tadi bantuan modal usaha, zakat produk itu masuk perekonomian. Cuma sumber yang diambil uangnya bisa zakat, bisa sodako.